Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan satu narasi terkait dengan perkuliahan yang sudah dijalankan selama 7 kali pertemuan. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Wibawanto atas perkenan arahan dan kuliahnya yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa poin ya terkait dengan rangkaian 7 kali perkuliahan ya. Yang pertama kali adalah terkait dengan geopolitik Timur Tengah. Kemudian yang kedua saya ingin berbicara tentang sedikit improvisasi dari apa yang disampaikan oleh Profesor Louis Fasset dari International Relations Department Oxford University. Kemudian yang ketiga kami akan menyampaikan terkait dengan beberapa pemikiran hubungan internasional dalam kaitannya dengan teori-teori yang ada di dalam hubungan internasional. Kemudian secara lebih spesifik kami secara berturut-turut akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana hubungan antara Iran dan Amerika Serikat dari waktu ke waktu, termasuk di dalamnya adalah perspektif historis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi Iran di Timur Tengah, bagaimana hubungan Iran dengan Israel, dan tentu saja bagaimana dinamika konfliktual antara Amerika Serikat, Israel di satu sisi dengan Iran di sisi yang lain, dan juga bagaimana konstelasi politik luar negeri Iran, termasuk bagaimana hubungannya antara Iran dengan Cina dan Rusia sebagai kekuatan revisionis, kemudian proyeksi ataupun masa depan dari konflik atau peperangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Nah, pada saat pertama saya akan mencoba untuk mengulas tentang geopolitik Timur Tengah. Jadi, kalau kita memahami geopolitik Timur Tengah ini adalah merupakan satu realita yang sangat kompleks, karena bagaimanapun juga di sini adalah merupakan apa yang disebut sebagai titik didih atau boiling point dari yang namanya konflik-konflik internasional. Spektrum dari konflik ataupun peperangan di dunia ini terpusat di Timur Tengah, di mana kita tidak hanya tahu terkait dengan Israel Palestina, tapi kita juga tahu bagaimana perang Arab Israel dalam beberapa kali waktu, beberapa kali seri, mulai dari tahun 48 sampai dengan tahun 56, kemudian tahun 67, tahun 72, tahun 72 dan 73, kemudian tahun 80-an sampai sekarang, yang ditandai dengan semakin meluasnya konflik, terutama terkait dengan para pelaku atau aktor yang terlibat di dalam konflik atau peperangan tersebut ya, sehingga realita atau fakta geopolitik di Timur Tengah ini begitu kompleks, karena di situ juga ada keterlibatan aktor non negara ya, termasuk misalnya kelompok Houthi di Yaman, kemudian kelompok Hezbollah di Lebanon, kemudian juga yang masih segar pada ingatan kita yaitu bagaimana perang Suriah yang berlangsung selama hampir 1 dekade yang menewaskan lebih dari 500.000 orang, dan terakhir adalah konflik ataupun peperangan antara aktor negara yaitu Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Jadi ini menjadi satu bagian penting yang harus kita maknai ataupun kita cermati sebagai orang Indonesia ya, karena bagaimanapun juga konflik atau peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah ini memiliki satu spektrum yang luas dan eskalasinya bisa mencapai kawasan-kawasan di luar kawasan Timur Tengah termasuk Indonesia ya. Kita tahu bahwa Timur Tengah sangat didominasi selain isu Israel Palestina, isu bagaimana Arab Israel, tapi juga isu tentang bagaimana energi menjadi satu apa yang disebut sebagai major issue ya di dalam international relation, karena bagaimana juga salah satu bagian dari spektrum konflik dunia atau konflik internasional adalah terkait dengan energi. Jadi ini yang akhirnya menjadikan satu definisi yang sangat spesifik ya terkait bagaimana kita memaknai konflik antara Iran dan Amerika ya, di belakangnya ada Israel. Nah, kalau kita lihat geopolitik Timur Tengah ini memang tidak lepas dari adanya satu kompetisi atau rivalitas ya. Jadi rivalitas itu yang kita sebut sebagai realisme kompleks ya, oleh Profesor Louis Fasset disebut sebagai realisme kompleks, yaitu adanya rivalitas antara
eh, Iran, kemudian Saudi Arabia, Mesir, Israel, dan Turki ya. Jadi kalau kita melihat 5 negara ini memang masing-masing memiliki satu identitas yang berbeda ya. Artinya mereka memiliki satu posisi yang memang dalam tanda kutip mengharuskan mereka untuk menjadi kekuatan hegemoni di kawasan. Turki misalnya ingin kembali kepada apa yang disebut sebagai New Ottomanism ya, bagaimana mereka ingin bernostalgia dengan 600 tahun kejayaan mereka sebagai kekuatan regional di kawasan Timur Tengah ya. Mereka menguasai sekitar 60-70% wilayah Timur Tengah. Kemudian di situ ada 2 kekuatan Arab, yang satu monarki yaitu Saudi Arabia, dan yang satu lagi adalah republikan yaitu Mesir. Dua kekuatan ini meskipun sama-sama memiliki identitas Arab ya, tapi mereka memiliki satu sensitivitas ideologi ya, karena bagaimana juga Saudi Arabia adalah merupakan negara monarki, kemudian Mesir adalah negara yang dulunya monarki dan kemudian menjadi republik karena sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh Muhammad Najib. Kemudian Iran juga demikian. Jadi Iran mewakili identitas Persia yang mana mereka memiliki sejarah ribuan tahun ya, sejak sebelum Masehi mereka sudah menjadi imperium, menjadi kekuatan hegemoni. Mereka menguasai banyak sekali wilayah dan mereka juga bahkan melakukan ekspansi wilayah sampai ke wilayah Eropa Tenggara. Kita masih ingat bagaimana sejarah Persia di bawah Raja Darius, Raja Xerxes dengan ibu kota yang namanya Persepolis. Satu lagi adalah kekuatan yang sebetulnya baru ya, yang pada awalnya disebut sebagai Judenstaat, ide dari sebuah negara Yahudi oleh Theodor Herzl dan Chaim Weizmann ya, pada saat terjadi apa yang kemudian kita sebut sebagai Protokol Zion ya, dan kemudian akhirnya melahirkan satu negara bangsa yang kemudian kita sebut sebagai Eretz Israel pada tahun 1948 ya. Jadi Israel juga akhirnya merepresentasikan sebuah kepentingan identitas Yahudi yang kemudian memiliki ideologi Zionis, yang juga mereka memiliki satu ambisi hegemoni ya, sebagai wilayah yang selalu terancam oleh lautan Arab di sekitarnya, yang kemudian mereka juga ingin memegang kendali atau kontrol atas Timur Tengah. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam bagaimana pemikiran hubungan internasional di dalam kasus Timur Tengah ya, jadi Profesor Louis Wasset menyebutnya sebagai kompleks realisme. Artinya apa? Di sini terjadi sebuah situasi yang sangat kompleks ya, dinamika yang sangat kompleks ya. Jadi antara satu negara dengan negara yang lain, terutama di antara 5 kekuatan tadi, saling ingin menjadi kekuatan yang menonjol, yang mendominasi atau yang mengontrol kawasan Timur Tengah. Ya, jadi ini yang akhirnya mengakibatkan adanya satu situasi yang kompleks, dan negara-negara tersebut ternyata juga tidak ingin sendiri, tapi juga mereka ingin memperluas pengaruhnya ya, termasuk bagaimana mereka menciptakan proksi-proksi di kawasan tersebut ya. Misalnya Iran dengan Hizbollahnya di Lebanon, kemudian bagaimana dengan kelompok Houthi di Yaman, kemudian bagaimana dulu juga terjadi aliansi antara Suriah dan Iran yang faktanya sebelumnya kalau kita perhatikan ada satu perbedaan ya. Suriah dikenal sebagai negara yang dikuasai oleh Partai Ba'ath ya, Partai Sosialis Arab. Kemudian Iran adalah di satu sisi adalah Republik Islam. Nah, sebetulnya ini merupakan satu kekuatan yang secara ideologi itu tidak konvergen ya, tapi walaupun juga tidak bisa kita katakan sebagai kekuatan yang oposisi satu sama lain, tapi aliansi itu terjadi ya. Ini membuktikan bahwa realita geopolitik di Timur Tengah itu begitu kompleks ya. Kemudian juga bagaimana yang namanya kelompok negara-negara Sunni ini juga memiliki satu dalam tanda kutip unofficial alliance ya, jadi aliansi yang tidak resmi dalam rangka untuk bagaimana mereka memperkuat posisinya terutama dalam menghadapi Iran ya di satu sisi, karena memang bagaimanapun juga Iran ini dianggap sebagai sebuah ancaman bersama ya terhadap negara-negara Sunni, khususnya negara-negara Sunni yang monarki, karena bagaimanapun juga Iran menjadi sebuah negara yang berpengaruh setelah revolusi 1979, ketika kemudian Iran menjadi satu kekuatan yang yang dipandang ekspansif ya. Nah, ketika kita masukkan pada isu Iran dan Amerika, sebenarnya hubungan Iran dan Amerika ini memiliki satu dinamika yang cukup menarik ya. Pada awalnya memang Iran dan Amerika Serikat ini memiliki satu
hubungan yang baik ya, terutama karena memang Amerika Serikat memerlukan satu akses energi ke Iran, dan Iran adalah salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia setelah Saudi Arabia. Nah, tentu saja posisi Amerika Serikat terhadap Iran ini jelas ya. Pertama adalah terkait dengan bagaimana Amerika mendapatkan akses energi. Terus yang kedua, Amerika melihat Iran sebagai sebuah negara yang berpengaruh ya, jadi memiliki satu potensi atau kemampuan untuk bagaimana dia menjadi negara yang menjadi leading state atau leading country di Timur Tengah. Nah, kemudian pada tahun 51 Amerika Serikat terlibat pada penggulingan Perdana Menteri Muhammad Mossadegh ketika itu, karena bagaimanapun juga Muhammad Mossadegh ingin Iran tetap mandiri dan tidak ingin Iran didikte oleh Amerika Serikat oleh karena kepentingan energi Amerika. Nah, pada tahun setelah digulingkannya Mossadegh, Amerika memiliki hubungan yang sangat mesra dengan Iran, yang ditandai dengan bagaimana Amerika Serikat banyak sekali memberikan bantuan ataupun support kepada Iran baik secara politik, ekonomi maupun militer, sampai mencapai puncaknya pada saat revolusi pada bulan Februari 1979 ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini memimpin kudeta atas penguasa monarki yaitu Shah Iran ketika itu, dan pada saat itu menjadi titik balik hubungan antara Amerika, menjadi titik balik atau titik nadir hubungan Amerika Serikat dan Iran, sehingga dari sejak revolusi 1979 dan setelahnya hubungan Iran dan Amerika menjadi sangat hostile, menjadi sangat bermusuhan. Nah, bagaimanapun juga Iran ditetapkan juga menjadi salah satu negara yang disebut sebagai negara paria atau negara yang menghadirkan ancaman terhadap stabilitas keamanan dunia bersama Korea Utara misalnya, dan kemudian juga kalau nggak salah itu Irak dan Libya. Jadi ini menjadi satu catatan tersendiri. Dan kemudian bagaimana hubungan antara Iran dan Israel? Pada awalnya memang Iran dan Israel juga seperti halnya hubungan antara Iran dan Amerika, mereka juga memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi sejak revolusi 1979, hubungan Israel dan Iran juga seperti halnya hubungan Amerika dan Iran ini menjadi sangat problematik ya, karena apalagi terkait dengan isu Palestina dan kemudian terkait dengan isu yang namanya gerakan anti-Zionis ya, yang kemudian sangat tumbuh subur di antara para intelektual Iran. Nah, kepentingan Amerika Serikat terhadap Iran apa? Selain energi, Amerika juga sangat memberikan satu garansi terhadap apa yang disebut sebagai proteksi atas keamanan Israel ya, karena bagaimanapun juga Iran ditempatkan menjadi salah satu faktor yang mengancam atau baik perceived maupun real threat buat Iran, buat Israel. Maka Amerika Serikat memiliki satu alasan untuk bagaimana mereka hadir di Timur Tengah dan mencoba untuk melakukan yang namanya pelemahan posisi Iran ya, terutama terkait isu kepemilikan senjata nuklir. Kemudian bagaimana yang namanya kemitraan ataupun dalam tanda kutip kedekatan antara Iran dengan kelompok revisionis yang lain seperti Cina dan Rusia. Bagaimanapun juga kalau kita membaca buku Paul Kennedy yang berjudul Rise and Fall Global Empire, yang namanya kekuatan superpower atau kekuatan hegemoni global itu memiliki satu batas waktu ya. Nah, pada saat ini memang dunia terdikotomi menjadi kelompok antara kelompok yang disebut sebagai kelompok status quo, yaitu termasuk Amerika, termasuk para pendukungnya di Eropa Barat, dan kelompok yang menghendaki adanya satu revisi di dalam tatanan politik internasional, khususnya di sini terkait dengan bagaimana posisi Rusia dan Cina, di mana kemudian ini juga diperkuat dengan ada kehadiran yang namanya aliansi yang kemudian kita kenal sebagai, yang pada awalnya kita kenal sebagai BRICS ya, Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa, yang kemudian berkembang menjadi lebih banyak negara termasuk Indonesia dan Iran di dalamnya. Ini akhirnya menjadi satu kompleksitas tersendiri dalam hubungan internasional. Kemudian bagaimana posisi Amerika terhadap Iran saat ini? Nah, kalau kita berbicara dalam konteks politik luar negeri Amerika di ranah domestik, maka Amerika memiliki satu perbedaan pandangan terhadap Iran. Yang pertama terkait dengan bagaimana Amerika tanpa syarat apapun harus mampu untuk menundukkan Iran. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang menginginkan adanya satu negosiasi. Nah, ini menjadi satu titik yang penting ya di dalam bagaimana masa depan konflik antara Iran dan Amerika. Nah, bagaimana kepentingan Amerika Serikat terhadap Iran ya? Yang pertama masih terkait energi seperti halnya yang Amerika lakukan di Venezuela. Yang kedua terkait dengan keamanan Israel. Kemudian yang ketiga bagaimana Amerika ingin melakukan upaya untuk
menghentikan proyek nuklir Iran ya, karena bagaimana juga proyek nuklir Iran dipandang sebagai satu ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan global, terutama juga terkait dengan bagaimana eksistensi Israel. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Amerika ingin menjauhkan ya kedekatan antara Iran dengan Cina dan Rusia, karena ini merupakan satu titik penting, karena jangan sampai yang namanya kelompok revisionis itu menjadi satu, mereka bersatu dan menghadirkan ancaman yang nyata bagi Amerika Serikat. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana posisi Iran. Posisi Iran ini adalah bagaimana mereka tetap pada upaya untuk mendapatkan pengakuan ya sebagai salah satu kekuatan hegemoni di kawasan Timur Tengah. Yang kedua, bagaimana Iran tetap ingin mempertahankan proyek nuklirnya dengan uraniumnya meskipun dengan skala terbatas. Kemudian Iran tetap pada jalur negosiasi, bagaimanapun juga negosiasi adalah satu-satunya titik yang akan bisa memberikan kemenangan terhadap Iran ya, karena bagaimanapun juga ini menjadi satu fakta ya bahwa secara militer memang Iran lemah ya, Iran sudah dilemahkan dan Iran sudah banyak mengalami kerusakan ya. Namun dari sisi non militer Iran masih memiliki satu kekuatan yang bisa mereka tunjukkan ya, untuk bagaimana mereka terlihat menjadi satu negara yang memiliki ketahanan, memiliki resilience ketika berhadapan dengan kekuatan hegemoni global seperti Amerika Serikat. Nah, bagaimana dampak terhadap Indonesia? Jadi ini juga sangat penting ya untuk kita kupas ya, karena bagaimanapun juga Indonesia adalah negara yang sangat berkepentingan terhadap yang namanya keamanan akses energi terkait dengan misalnya fluktuasi harga minyak dunia ya. Jadi Indonesia bagaimanapun juga harus memiliki satu ketahanan nasional, termasuk diantaranya adalah ketahanan energi ya, di dalam bagaimana bisa survive atau bisa menjamin yang namanya kelangsungan kebutuhan energi di dalam negeri. Kemudian juga ketika konflik ini juga melibatkan banyak aktor termasuk Cina dan Rusia, maka Indonesia harus bisa memastikan yang namanya keamanan secara geopolitik ya, keamanan regional maupun keamanan domestiknya. Maka salah satu penguatannya adalah pengadaan alutsista baru, selain membeli ataupun mengimpor, tapi juga Indonesia harus memiliki satu inisiatif dan kreativitas untuk bagaimana membuat produksi alutsista dalam negeri ya, dan juga di samping itu tadi terkait energi, Indonesia harus juga mulai memikirkan untuk bagaimana bisa membuat yang namanya energi alternatif yang bisa menjamin keamanan atau kebutuhan energi dalam negeri. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adanya satu perubahan lingkungan strategis ya, secara geopolitik harus dimaknai Indonesia sebagai sebuah potensi ancaman ya, terutama terkait dengan bagaimana yang namanya Indo-Pasifik, kemudian bagaimana ada satu rivalitas geopolitik maupun geostrategi antara negara-negara hegemoni di kawasan ya, termasuk dalam hal ini adalah Cina dan Amerika Serikat ya. Amerika Serikat di satu sisi yang juga di situ ada katakanlah ada dalam AUKUS ya, ada Australia juga, kemudian ada Korea, kemudian juga ada Jepang di satu sisi. Ini juga harus dimaknai sebagai sebuah potensi ya bagi kemungkinan terjadinya satu ancaman ya secara strategis kepada posisi Indonesia. Di sisi lain kita tahu bahwa kehadiran Cina di Asia Pasifik termasuk di Indo-Pasifik dan juga Rusia di sana juga memainkan peranan penting ya, juga bersama-sama India tentu saja. Ini juga harus menjadi satu sinyal yang ditangkap Indonesia sebagai sesuatu yang serius, sehingga komitmen untuk bagaimana memperkuat keamanan regional dan keamanan domestik, serta bagaimana Indonesia melakukan upaya untuk mengkondisikan stabilitas politik dan ekonomi menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan oleh para pemangku kepentingan ya, termasuk bagaimana Indonesia harus bisa menjamin yang namanya tegaknya nilai-nilai demokrasi ya, dalam hal ini menjadi satu investasi yang harus serius dimaknai oleh Indonesia sebagai satu investasi yang bisa menjamin stabilitas dan keamanan di dalam negeri Indonesia. Dan juga stabilitas nasional juga tentu saja perlu terkait dengan misalnya katakanlah membangun kembali ataupun melakukan revitalisasi terhadap upaya untuk persatuan dan kesatuan nasional, sehingga potensi konflik ataupun kerawanan sosial maupun politik di dalam negeri seharusnya bisa bisa dihindarkan atau bisa dicegah ya sedini mungkin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari proses 7 kali sesi perkuliahan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para
para penggiat program studi administrasi publik maupun ilmu politik maupun ilmu hubungan internasional. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Profesor Wibawanto atas perkenan arahan dan perkuliahan selama kurang lebih setengah semester. Terima kasih.